Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Farhan Rizky Permana. Dan saya Muhammad Irfan. Saya Latif Mulia Rahim. Kami di sini akan menjelaskan tentang database programming with SQL atau transaksi database. Selanjutnya, tujuan dari pelajaran ini adalah menjabarkan istilah commit, rollback, dan save point. Yang kedua, mencantumkan 3 keunggulan pernyataan, yaitu commit, rollback, dan save point. Yang ketiga, menjelaskan mengapa penting dari perspektif bisnis untuk dapat mengontrol alur pemrosesan transaksi. Tujuan yang lain yaitu, bagaimana jika bank tidak memiliki proses sistematis untuk mencatat setoran dan penarikan. Yang kedua, bagaimana Anda tahu jika setoran dikreditkan ke akun Anda sebelum Anda perlu menarik uang? Yang ketiga, Anda dapat membayangkan kebingungan yang akan ditimbulkannya. Tujuan yang terakhir, untungnya bank mengendalikan proses transaksi untuk memastikan konsistensi data. Selanjutnya, dalam pelajaran ini, Anda akan belajar bagaimana proses mengubah data dikelola dan bagaimana perubahan pada database dilakukan atau dibatalkan. Yang terakhir, commit, rollback, dan save point tidak didukung dalam Oracle Application Express karena cara Oracle Application Express mengelola koneksi ke database. Oke, saya akan menjelaskan pengertian dari transaksi. Transaksi adalah konsep dasar dari semua sistem database. Transaksi memungkinkan pengguna untuk membuat perubahan pada data dan kemudian memutuskan apakah akan menyimpan atau membuang pekerjaan. Yang ketiga, transaksi database menggabungkan beberapa langkah menjadi satu unit kerja yang logis. Oke, selanjutnya transaksi terdiri dari salah satu dan yang berikut. Pertama, pernyataan DML yang merupakan satu perubahan konsisten pada data. Yang kedua, pernyataan DML mencakup insert, update, delete, dan merge. Ketiga, satu pernyataan DDL seperti create, alter, drop, rename, atau truncate. Yang terakhir, satu pernyataan DCL seperti grant atau revoke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analogi transaksi. Database bank berisi saldo untuk berbagai rekening pelanggan, serta total saldo setoran untuk cabang lain. Misalkan, seseorang pelanggan ingin menarik dan mentransfer uang dari rekeningnya dan menyetornya ke akun pelanggan lain di cabang yang berbeda. Analogi transaksi yang selanjutnya yaitu yang pertama ada beberapa langkah terpisah yang terlibat untuk menyelesaikan operasi yang agak sederhana ini. Kedua cabang bank ingin diyakinkan bahwa semua langkah dalam transaksi terjadi atau tidak ada yang terjadi, dan jika sistem macet, transaksi tidak dibiarkan sebagian selesai. Yang ketiga, pengelompokan langkah-langkah penarikan dan penyetoran ke dalam satu transaksi memberikan jaminan tersebut. Suatu transaksi terjadi sepenuhnya atau tidak sama sekali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengontrol transaksi. Transaksi dikontrol menggunakan pernyataan berikut. Yang pertama, commit, merupakan titik waktu di mana pengguna telah membuat semua perubahan yang dia inginkan untuk secara logis dikelompokkan bersama dan karena tidak ada kesalahan yang telah dilakukan pengguna. Pengguna siap untuk menyimpan pekerjaan. Kedua, rollback, memungkinkan pengguna untuk membuang perubahan yang dilakukan pada database. Saat pernyataan rollback dikeluarkan, semua perubahan yang tertunda dibuang. Dan jika saat pernyataan commit dikeluarkan, transaksi saat ini berakhir membuat semua perubahan yang tertunda menjadi permanen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mengontrol transaksi yang terakhir, yaitu ada save point, membuat penanda dalam transaksi yang membagi transaksi menjadi potongan-potongan kecil. Dan selanjutnya ada rollback to save point. Artinya, mengizinkan pengguna memutar kembali transaksi saat ini ke save point yang ditentukan. Dan yang dimaksud dengan tersebut adalah jika kesalahan dibuat, pengguna dapat mengeluarkan pernyataan rollback to save point dengan hanya mengabaikan perubahan yang dibuat setelah save point dibuat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Latif Mulia Rahim. Oke, selanjutnya ada contoh transaksi. Dalam contoh yang ditampilkan, pengguna telah mengeluarkan pernyataan update dan segera membuat save point. Setelah pernyataan insert dan pernyataan update, pengguna menyadari bahwa klausa where
tidak termasuk dalam update terakhir. Untuk memperbaiki kesalahan, pengguna mengeluarkan satu rollback to save point. Kemudian data kini dipulihkan ke statusnya di save point. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan sintaks yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sintaks yang pertama ini untuk mengupdate tabel copy departments dan men-setting manager ID-nya menjadi 101 di mana departemen ID 60. Oke, selanjutnya pada sintaks kedua kita memasukkan data pada tabel copy departments di mana datanya itu departemen ID, departemen name, manager ID, dan lokasi ID, dan values-nya sebagai berikut. Kemudian sintaks selanjutnya kita mengupdate tabel copy departments dan men-setting departemen ID menjadi 140. Oke, selanjutnya kapan suatu transaksi mulai atau berakhir? Transaksi dimulai dengan pernyataan DML, yaitu ada insert, update, delete, atau merge. Pertama, transaksi berakhir ketika salah satu dari berikut ini terjadi. Pernyataan commit atau rollback dikeluarkan. Pernyataan DDL, yaitu create, alter, drop, rename, atau truncat dikeluarkan. Pernyataan DCL, yaitu grant atau revoke dikeluarkan. Lalu seorang pengguna keluar secara normal dari utilitas Oracle Database, menyebabkan transaksi saat ini secara implisit dijalankan. Lalu setelah satu transaksi berakhir, pernyataan SQL yang dapat dieksekusi berikutnya secara otomatis memulai transaksi berikutnya. Pernyataan DDL atau pernyataan DCL secara otomatis dilakukan dan oleh karena itu secara implisit mengakhiri transaksi. Setiap perubahan data yang dilakukan selama transaksi bersifat sementara sampai transaksi dilakukan. Selanjutnya, konsistensi data. Bayangkan menghabiskan beberapa jam membuat perubahan pada data karyawan hanya untuk mengetahui bahwa orang lain memasukkan informasi yang bertentangan dengan perubahan Anda. Untuk mencegah gangguan seperti itu, dan untuk memungkinkan banyak pengguna mengakses database pada saat yang sama, sistem database menggunakan implementasi otomatis yang disebut baca konsistensi. Konsistensi pembacaan. Konsistensi baca menjamin tampilan data yang dikonfirmasi oleh semua pengguna setiap saat. Pembaca tidak terlihat data yang sedang dalam proses diubah. Penulis memastikan bahwa perubahan pada database dilakukan secara konsisten. Perubahan yang dilakukan oleh satu penulis tidak merusak dengan perubahan yang dibuat oleh penulis lain. Konsistensi pembacaan adalah implementasi otomatis. Salinan sebagai dari database disimpan dalam segmen undo. Ketika pengguna A mengeluarkan operasi memasukkan, memperbarui, atau menghapus ke database, server Oracle mengambil snapshot atau salinan dari data sebelumnya yang diubah dan menulisnya ke segmen undo atau rollback. Lalu pengguna B masih bisa melihat database seperti yang ada sebelum perubahan dimulai. Dia melihat salinan segmen yang dibatalkan dari data. Sebelum perubahan dilakukan ke database, hanya pengguna yang mengubah data yang melihat perubahan. Semua orang melihat snapshot di bagian undo. Ini menjamin bahwa pembaca data melihat data yang konsisten, yang saat ini tidak sedang menjalani perubahan.
perubahan terlihat. Ketika pernyataan DML dijalankan, perubahan yang dibuat ke database menjadi terlihat oleh siapapun yang menjalankan pernyataan select. Jika transaksi dikembalikan, perubahan tersebut akan dibatalkan. Itu ada versi asli, data yang lebih lama di segmen undo ditulis kembali ke tabel, lalu semua pengguna melihat database seperti yang ada sebelum transaksi dimulai. Lalu ada commit, rollback, dan save point. Commit dan rollback memastikan konsistensi data, memungkinkan dilakukannya pratinjau perubahan data sebelum membuat perubahan permanen, dan untuk mengelompokkan operasi yang terkait secara logis. Save point menciptakan titik dalam transaksi yang dapat kita kembalikan tanpa harus membatalkan seluruh transaksi. Commit, rollback, dan save point diketahui sebagai bahasa kontrol transaksi atau TCL. Dalam transaksi yang ditunjukkan dalam grafik, pernyataan delete dikeluarkan dan kemudian save point A didirikan. Save point ini bertindak seperti penanda yang akan memungkinkan pengguna untuk mengembalikan setiap perubahan berikutnya yang dilakukan dalam data kembali ke keadaan data seperti apa adanya terdapat pada titik ini. Oke, selanjutnya masuk ke slide 23 yaitu commit, rollback, dan juga save point. Dalam contoh, mengikuti save point A, penggunaan mengeluarkan pernyataan insert dan update. Kemudian membuat penanda rollback lain di save point B, seperti yang dijelaskan di tabel samping, di mana tabel monitor transaksi, di mana save point mengeluarkan pernyataan insert dan juga update. Oke, next. Selanjutnya, masih di commit, rollback, dan juga save point. Penjelasannya, jika karena ada alasan tertentu pengguna tidak ingin pernyataan insert dan atau juga update ini muncul, pengguna dapat mengeluarkan pernyataan rollback to save point A, di mana ini akan mengembalikan keadaan data seperti ada penanda save point A, seperti yang dijelaskan pada tabel monitor transaksi di samping ini. Selanjutnya ada menambahkan save point lainnya, menciptakan penanda tambahan untuk point rollback. Selanjutnya ada jika pengguna mengeluarkan pernyataan rollback tanpa pernyataan rollback to save point, seluruh transaksi berakhir dan semua perubahan data yang tertunda akan dibuang, seperti yang dijelaskan di tabel samping. Selanjutnya, ini ada memprosesan transaksi implicit. Penerapan otomatis atas perubahan data terjadi dalam ketentuan berikut. Pada pernyataan pertama, detail dikeluarkan, dan juga pernyataan kedua, detail juga dikeluarkan. Selanjutnya, seseorang pengguna keluar secara normal dari utilitas Oracle Database, menyebarkan transaksi saat ini secara implisit dijalankan. Terakhir, ada secara eksplisit mengeluarkan pernyataan commit atau juga rollback. Okay, next slide. Pemprosesan transaksi implicit. Rollback otomatis menjadi di bawah pengertian utilitas Oracle Database yang tidak normal, atau ketika terjadi kegagalan sistem. Ini mencegah kesalahan dalam data dari menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan ke tabel yang mendasarinya. Akhir ada oleh karena itu integritas data dilindungi. Oke. Di sini masuk ke materi pengujian. Penting untuk mencegah data diubah oleh dari suatu pengguna sekaligus. Dan juga ada Oracle menggunakan kunci yang mencegah interaksi destruktif antara transaksi yang memakai sumber daya yang sama, baik objek pengguna seperti tabel ataupun juga baris, atau juga objek sistem yang tidak terlihat oleh pengguna, seperti struktur data bersama dan juga baris kamus data. Selanjutnya, bagaimana database Oracle mengunci data? Yang pertama, penguncian Oracle dilakukan secara otomatis dan tidak memerlukan tindakan pengguna. Yang kedua, penggunaan implisit terjadi untuk pernyataan SQL yang diperlukan tergantung pada tindakan yang diminta. Yang ketiga, penguncian implisit terjadi untuk semua pernyataan SQL kecuali select. Selanjutnya,
penggunaan juga dapat mengisi data secara manual. Juga disebut penguncian eksplisit. Terakhir, ketika pernyataan commit atau juga rollback dikeluarkan, kunci pada baris terpengaruh akan pada perilisannya. Terakhir, istilah dari terminologi yang pada materi ini terdapat ada data transaksi, commit, set point, rollback, jasa kontrol transaksi, konsisten, jadi pembaca kunci. Akhir ada masuk rangkuman. Dalam materi ini, Anda harus telah mempelajari cara pertama menjabarkan istilah commit, rollback, dan juga set point sesuai keterkaitannya dengan transaksi data. Yang kedua, mencantumkan 3 keunggulan pernyataan commit, rollback, dan juga set point. Yang terakhir, rangkuman yang kita dapat menjelaskan mengapa penting dari perspektif bisnis untuk dapat mengatur alur pemrosesan transaksi. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk kuis yang telah dikerjakan, dan juga sekian atas penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.